Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan paling tentunya dalam keadaan semangat. Pada hari ini kita masuk dalam pertemuan yang kedua. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa. Kita hening sejenak. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kepadamu Tuhan kami panjatkan atas segala anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Maka kami mohon kepadamu Tuhan, kami mau memulai pembelajaran kami pada hari ini. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami supaya kami dapat menerima pembelajaran yang diberikan Bapak Guru kepada kami. Seluruhnya kami serahkan kepadamu Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertemuan kita yang kedua ini itu berjudul lingkungan turut mengembangkan diriku sebagai perempuan atau laki-laki. Pada pertemuan pertama kita telah bahas yang berjudul Aku bangga sebagai laki-laki dan perempuan. Pada judul pertemuan pertama itu kita telah membahas bagaimana kita bangga dan bersyukur sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Dan pertemuan kedua ini kita membahas bagaimana lingkungan itu mempengaruhi diri kita, baik sebagai perempuan ataupun laki-laki. Lingkungan tidak pernah terpisah dengan kita, karena lingkungan hidup berdampingan dengan kita. Melalui lingkunganlah kita melaksanakan kehidupan kita bersama dengan lainnya. Dalam lingkunganlah karakter kita terbentuk, baik secara fisik ataupun secara sosial. Di sini menjelaskan bahwa lingkungan yang kita jumpai dimanapun kita berada itu membentuk diri kita, baik dari secara fisik kita, mental kita, ataupun bagaimana kita bertutur sapa kepada orang lain dari sikap sosial kita. Kita ambil contoh, misalkan kita tinggal dalam lingkungan masyarakat primitif. Contohnya itu adalah lingkungan masyarakat primitif itu seperti orang-orang pelosok, itu seperti daerah Papua sana. Lingkungan masyarakat primitif itu adalah masyarakat pelosok di suatu daerah. Dalam lingkungan masyarakat primitif ini, perkembangan hidup mereka terbatas, kurangnya pengetahuan, dan tidak mengenal teknologi. Mereka memiliki kurangan untuk pengetahuan dan tidak mengenal teknologi karena mereka sulit menerima orang-orang asing dari luar daerah mereka. Bisa dikatakan mereka itu sifatnya tertutup, tidak menerima orang lain selain dari mereka. Bagaimana mereka menerima pengetahuan dan teknologi yang terbaru pada zaman ini? Karena mereka pun tidak menerima dari luar selain dari mereka sendiri. Nah, jika tinggal di lingkungan masyarakat primitif itu, maka otomatis kita akan seperti mereka yang terbatas akan pengetahuan dan teknologi, sehingga kita tidak bisa mengetahui perkembangan zaman. Jika kita tinggal di lingkungan masyarakat modern,
kita telah memperoleh perkembangan teknologi itu dan juga menjadi kebutuhan untuk membantu aktivitas sehari-hari. Karena dengan mengikuti perkembangan teknologi, manusia atau kita sekarang yang tinggal di lingkungan masyarakat modern, kita bisa mengikuti perkembangan zaman dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh, kita memiliki HP atau dikatakan Android lah, HP smartphone. Dengan kita memakai HP smartphone yang kita miliki ini, kita bisa mengakses secara online apapun yang bisa diakses melalui internet. Informasi-informasi, video-video, dan banyak hal yang lainnya. Dan di lingkungan masyarakat modern itu, pengetahuan semakin luas karena berinteraksi dengan orang-orang luar. Maksudnya, berinteraksi dengan orang-orang luar karena kita memiliki smartphone, kita bisa mengakses semuanya secara online, maka kita memiliki pengetahuan dari orang-orang luar, dari luar daerah kita ini secara online. Dengan kita mengetahui situasi lingkungan di sekitar kita, baik dalam keluarga, sekolah, masyarakat, dan banyak lagi lingkungan yang kita jumpai, maka dapat kita bersikap bijak. Bersikap bijak maksudnya agar kita dapat memilih pergaulan yang baik dan benar dari lingkungan sekitar dan menjauhkan kita dari sikap yang tidak baik dari lingkungan yang kita jumpai. Bersikap bijak maksudnya setelah kita mengenal lingkungan yang kita jumpai ini, kita memilih mana hal yang baik yang bisa kita dapat dan mana yang kita hindari dari sikap yang tidak baik untuk kita. Sebagai contoh, di lingkungan masyarakat modern tentunya tidak hanya memiliki kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. Apakah kelebihan itu? Kelebihannya kita bisa memakai teknologi dengan baik untuk membantu diri kita menambahkan informasi-informasi kita secara online. Nah, jika kita tidak pergunakan dengan baik, maka kehidupan kita pun pasti akan terganggu. Contohnya, kita mendownload games. Kita habiskan waktu kita satu harian untuk main games. Sedangkan banyak hal-hal lainnya kegiatan harus kita laksanakan selain itu. Itulah yang harus kita hindari dan bersikap bijak. Bijak dalam memakai suatu hal yang baik dan menghindari sikap yang tidak menguntungkan atau merugikan orang lain dan diri kita sendiri. Dari tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini adalah supaya kita bersyukur atas lingkungan yang turut mengembangkan dirinya sebagai laki-laki dan perempuan, dan memahami pergaulan di lingkungan yang dijumpainya, bersikap bijak terhadap lingkungan, dan memahami makna kitab suci yang akan kita dengarkan nantinya sebagai dasar untuk memahami pengembangan keunikan dirinya. Nah, di sini ada gambar. Gambar pertama ini adalah gambar daratan yang subur. Lebih tepatnya adalah persawahan di suatu desa. Selanjutnya adalah gambar pemandangan di padang gurun, yaitu daratan
yang tandus, dan pemandangan padat penduduk. Ketiga gambar di atas adalah contoh pemandangan lingkungan hidup yang mempengaruhi manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Mengapa? Karena gambar pertama yang tadi itu adalah daerah persawahan, adalah pemandangan alam daratan atau pedalaman yang subur, menghasilkan segala sesuatu bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Biasanya, masyarakat di tempat subur hidupnya terjamin selalu sehingga mereka cenderung santai, kurang terbiasa menghadapi tantangan hidup. Inilah yang mempengaruhi manusia karena lingkungan daerah yang subur, cenderung santai, kurang terbiasa menghadapi tantangan hidup. Mengapa? Karena di pedalaman yang subur itu banyak pepohonan atau tumbuh-tumbuhan yang bisa diolah dan bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari mereka. Baru gambar yang kedua adalah pemandangan alam daratan yang tandus dan tentu kurang menghasilkan sesuatu bagi kehidupan masyarakat sekitarnya. Karena itu mereka harus bekerja lebih keras dan kreatif untuk mempertahankan hidupnya, termasuk pergi merantau ke tempat lain untuk bekerja. Biasanya masyarakat di tempat seperti ini berwatak keras dan ulet. Itulah gambar yang tadi. Yang kedua itulah gambar padang gurun. Dan gambar ketiga adalah pemandangan alam kota yang padat penduduk. Jelas gambar ketiga tadi adalah padat penduduk, perumahan, di samping perumahan ada rumah dan gunung-gunung bercakar langit. Masyarakatnya hidup dalam kesibukan kerja dan cenderung individualistis. Tiba saatnya kita membaca teks kitab suci. Injil kitab yang diambil dari Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Bapak harapkan supaya anak-anak membuka kitab sucinya, yaitu Injil Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Begini bunyinya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem, seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa dia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka seharian perjalanan jauhnya, lalu mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu dia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan dia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya, dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Makna kitab suci yang kita dengarkan pada hari ini maksudnya adalah
bahwa Yesus sebagai anak Allah dalam rupa manusia yang tinggal di tengah-tengah kehidupan manusia, dia saja dipengaruhi oleh lingkungan. Mengapa? Karena dia mengikuti tradisi orang tuanya, yaitu merayakan hari raya Paskah. Dan ia meskipun ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan ia membuat tercengang orang lain, tetapi dia tetap menaati apa yang dikatakan oleh orang tuanya, sebab orang tuanya adalah yang telah dititipkan oleh Allah kepadanya supaya ia dibentuk dengan baik. Terlihat melalui kecerdasan Yesus itu dari bapaknya, itu Yosef, karena bapaknya Yosef itu adalah orang yang bertanggung jawab dan cerdas. Begitu juga bundanya Maria yang cerdas dan beriman. Kesimpulan kita dari pertemuan ini adalah lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi surya, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan dan perkembangan perilaku individu, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Manusia memiliki suku atau adat istiadatnya masing-masing. Melalui suku ini maka manusia memiliki budaya. Budaya yang dimiliki setiap suku merupakan gambaran bahwa lingkungan mempengaruhi dirinya, baik sebagai laki-laki ataupun perempuan. Dengan adanya budaya ini, jelas bahwa budaya menggambarkan kehidupan masyarakat. Sama seperti Yesus yang mengikuti tradisi hidup orang tuanya atau suku bangsa serta tradisi agamanya. Pada usia 12 tahun, ketika Yesus bersama keluarganya pergi ke Bait Allah, dia malah tertinggal dalam Bait Allah ketika keluarganya harus kembali ke Nazaret karena dia asik berdiskusi dengan para alim ulama. Kedua orang tuanya mencari dia dan menemukannya duduk berdiskusi dengan ahli-ahli Taurat. Ketika orang tuanya mengajak dia untuk kembali ke rumah mereka, dia taat dan hormat kepada orang tuanya. Yesus tetap berada di bawah asuhan orang tuanya karena dia menaruh hormat kepada mereka. Orang tuanya adalah tudung rohani yang ditetapkan oleh Allah bagi hidupnya. Ketika Yesus menghargai otoritas orang tuanya, maka hikmat Yesus semakin bertambah dan dia semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita, Bapak memberikan tugas, yaitu pertama adalah mengamati lingkungan alam di sekitar, termasuk mengamati diri kita sendiri dengan lingkungan, dan membuat suatu cerita yang mengungkapkan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan dari lingkungan alam sekitarmu. Jadi tugas ini dikumpulkan minggu depan di dalam sebuah kertas yang berisikan bagaimana pengamatanmu dengan lingkunganmu dan ceritamu yang mengungkapkan rasa syukur atas anugerah Tuhan yang diberikan dari lingkungan alam sekitarmu, dan difotokan, dikirim melalui nomor WA WhatsApp. Dari pembelajaran kita pada hari ini, Bapak memberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan jika ada hal yang belum dipahami dalam pembelajaran. Pertanyaan-pertanyaan nantinya dikirim
melalui komentar dari video ini. Kita tutup di tengah. Tahani sejenak. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang pertama dan surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas segala penyertaan-Mu pada kami. Pada hari ini kami telah melaksanakan pembelajaran. Bantulah kami untuk menerapkan seluruh pembelajaran yang kami dapat dari Bapak Ibu Guru pada kami. Seluruhnya kami serahkan kepada-Mu Bapa, demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah pembelajaran kita. Sampai jumpa dan selalu semangat. Amin.